Shalom, kita kembali lagi bersama-sama dalam program Rema. Dan saya percaya dari hari ke hari kebenaran firman Allah akan senantiasa memberkati kehidupan saudara dan saya. Karena firman itu menimbulkan iman, membangkitkan iman saudara-saudara, dan iman sangat penting bagi orang-orang percaya. Oleh imanlah kita diselamatkan saudara-saudara. Oleh anugerah Allah melalui iman kita mendapat keselamatan, dan saudara-saudara yang saya kasihi, oleh iman juga dikatakan kita berkenan di hadapan Allah. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pentingnya firman Allah, karena oleh iman inilah dikatakan juga di dalam 1 Yohanes, oleh iman kita mengalahkan dunia. Ya, di hari-hari ini begitu banyak saudara-saudara hal yang dihadapi orang dan tidak tahu bagaimana mengatasi dan mengalahkan. Tetapi kalau kita punya firman, firman membangkitkan iman yang memampukan kita mengatasi ketakutan, mengatasi ya saudara-saudara kekhawatiran, mengatasi kecemasan, mengatasi putus asa, mengatasi ketidakadaan pengharapan, menimbulkan dan memberi pengharapan yang pasti. Karena firman Tuhan adalah Tuhan yang berbicara ke dalam kehidupan kita, yang menyampaikan kepada kita akan kebenarannya dan janjinya, yang merupakan sebuah kepastian yang tidak bisa tidak terjadi. Karena itu miliki firman Allah, saudara-saudara. Nah, kita sudah berada sekarang ini pada bilangan pasal yang ke-18. Dan saya ingin saudara-saudara membacakan ayat yang ke-24. Demikian. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, yaitu tentang orang Lewi. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memilih suku Lewi untuk mengurus kerohanian orang-orang Israel secara khusus, dan mereka tidak memiliki pekerjaan yang lain. Mereka harus fokus di rumah atau di kemah pertemuan atau mengurus kehidupan rohani orang-orang Israel, saudara-saudara. Dan mereka tidak diberikan Tuhan juga akan milik pusaka di mana mereka bisa bekerja di situ, dan saudara mereka tidak mendapat. Suku-suku Israel yang lain mendapatkan tempat milik pusaka di tanah perjanjian. Suku Lewi tidak. Mereka saudara-saudara hanya mendapatkan sekedar tempat untuk bisa tinggal saja. Nah, mereka memberi hidup mereka sepenuh waktu, dalam arti bukan hanya sekedar memberi, tapi memang dipilih, dikhususkan, disendirikan oleh Tuhan hanya untuk bisa mengurus kehidupan rohani bangsa Israel. Sehingga Tuhan menetapkan saudara-saudara bagi mereka bahwa persepuluhan, 1/10 dari penghasilan orang-orang Israel berupa persembahan persepuluhan mereka itu, saudara-saudara, harus mereka bawa kepada Tuhan. Jadi kepada Tuhan, bukan kepada imam, Musa dan sebagainya. Itu adalah milik Tuhan yang mereka bawa kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata, karena Tuhan tidak membutuhkan itu, saudara, tentunya itu adalah sebagai tanda syukur dan tanda bahwa bangsa Israel mengakui kepemilikan Tuhan atas seluruh yang mereka terima, maka mereka hanya diminta 1/10-nya. Mereka serahkan kepada Tuhan. Kemudian Tuhanlah yang memberikan itu, menetapkan aturan bahwa itu diberikan Tuhan kepada orang Lewi, pelayan-pelayan sepenuh waktu di dalam kemah pertemuan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan menetapkan itu, tapi kita perlu tahu sejarahnya. Bahwa persepuluhan itu sendiri, saudara-saudara, sudah ada sebelum hukum Taurat ada. Jadi saudara, hukum Taurat, saudara-saudara,
tidak mengatur tentang persepuluhan. Hanya Allah lah yang mengatur ketika sudah ada bangsa Israel, supaya itu menjadi sebuah hal yang bisa ditertibkan di tengah bangsa Israel, kemana persepuluhan harus mereka bawa, saudara-saudara. Dan itu adalah sesuatu yang turun-temurun telah terjadi jauh sebelum ada hukum Taurat. Kita tahu bahwa Abraham melakukannya, saudara-saudara. Prinsip-prinsip memberi yang terbaik kepada Tuhan, saudara, sudah dimulai dari awal. Ketika memberi persembahan kepada Tuhan, Kain dan Habel, maka kita melihat prinsip-prinsip itu sudah ada, bahwa memberi dengan yang terbaik dan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, itulah, saudara-saudara, yang menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita melihat bahwa tidak pernah dihapus perpuluhan itu oleh karena hukum Taurat sudah tidak berlaku. Bukan berarti dia tidak berlaku, saudara-saudara, karena dia tetap adalah sebuah hukum yang menunjukkan, saudara-saudara, akan rasa syukur dan atas pemberian Tuhan di hidup ini, bahwa segala yang Tuhan karuniakan, segala yang Tuhan berikan, baik dalam bentuk roh, jiwa, tubuh kita ini, dalam bentuk harta kekayaan kita, Tuhan hanya meminta pengakuan kita bahwa itu adalah miliknya, maka kita kembalikan hanya 1/10 daripadanya. Nah, semua itu harus dikelola dengan benar di dalam rumah Tuhan, saudara-saudara, bukan untuk memperkaya diri kita, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih, semua itu adalah diatur supaya dikatakan dalam ayat, ada persediaan makanan agar mereka dapat hidup, tidak lagi memikirkan hal-hal seperti itu, tetapi bisa fokus, saudara, untuk melayani Tuhan dengan cara melayani umat yang ada, umat Israel khususnya pada bacaan ini, saudara. Fokus, mereka tidak pikir lagi harus mencari makan, harus dari mana mereka memperoleh makan, tetapi sudah ada persediaan-persediaan itu, saudara. Jadi supaya ada di antara tidak lagi mereka berpikir tentang hal itu, saudara, tapi mereka sungguh-sungguh fokus untuk bisa memenuhi kebutuhan rohani umat. Saya kira, saudara-saudara, inilah yang perlu kita mengerti dari kebenaran firman Allah. Tidak pernah ada bagian-bagian ayat firman Tuhan menghapus itu semua, karena hukum Taurat memang sudah dibatalkan ketika Kristus datang. Tetapi ini bukanlah bagian yang ditetapkan oleh hukum Taurat. Allah lah yang menetapkan sejak semula, sebelum hukum Taurat sudah ada prinsip-prinsip memberi yang terbaik. Dan ketika Tuhan, saudara-saudara, membunuh anak sulung di Mesir, dari situlah Tuhan mulai menetapkan akan setiap buah sulung, saudara-saudara, menjadi milik Tuhan dan menjadi bagian Tuhan. Dan segala sesuatu dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan menyerahkan atau memberikan. Kata-kata di sini, kuberikan kepada orang-orang Lewi, orang-orang yang melayani sepenuh waktu di kemah pertemuan pada waktu itu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi. Karena itu mari kita mengerti duduk perkara sama seperti hakim. Sebelum dia memutuskan satu perkara, saudara-saudara, dia harus memahami dulu duduk perkaranya secara jelas, agar dia bisa memutuskan, saudara-saudara, di mana letak perkara dari yang sedang dia tangani ini, di mana letak perkaranya yang benar, dan dia bisa memutuskan dengan benar. Dengan kita mengetahui bahwa semua persembahan kita, baik persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan yang lain kita bawa, semua adalah milik Tuhan kalau kita baca Alkitab. Dan Tuhan menyerahkan ke dalam perbendaharaan itu semua, untuk supaya orang-orang yang memberi dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan secara khusus untuk melayani secara rohani kehidupan umat, mengurus kehidupan rohani umat, saudara-saudara. Tidak lagi memikirkan itu, tetapi saudara-saudara, mereka fokus untuk terus menyampaikan kebenaran-kebenaran, melayani umat dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Dengan hal ini, saudara-saudara, maka Tuhan senantiasa memelihara, memberkati umatnya, dan menyertai umatnya di segala bidang, bukan hanya dalam hal bidang pekerjaan saja. Berhubungan dengan segala bidang, baik itu
Kehidupan rohani kita, saudara-saudara, semakin bertumbuh. Kehidupan jasmani kita dipelihara dengan kesehatan. Kehidupan seluruh hidup kita terkait dengan juga pemberian kita, saudara-saudara. Karena itu, marilah dalam hidup ini, seperti firman Tuhan katakan, beri dengan sukacita, dengan rela hati, saudara-saudara. Karena Tuhan mengasihi, Tuhan senang dengan orang yang melakukan seperti itu. Mari dengan sukacita, mari dengan penuh, saudara-saudara, kasih, penuh ketulusan, tanpa harus kita mencari-cari embel-embel yang lain, saudara-saudara. Tanpa kita harus menyalahkan siapa-siapa, serahkan kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang mengurus para pengurus-pengurus di gereja. Kalau dia salah menggunakan, biar Tuhan berurusan dengan mereka. Saudara tidak perlu berurusan dengan mereka. Tuhan akan melakukan bagian yang terbaik demi memelihara seluruh umatnya dan memelihara akan kebenarannya di dalam gerejanya. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya anugerah Tuhan atas kita. Tuhan berkati umat-Mu, agar pengertian-pengertian kami semakin terbuka. Dan ketika kami memberi, ya Tuhan, kami memberi karena kami tahu kami dikasihi. Kami memberi, ya Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Kami memberi, ya Tuhan, hanya karena kami mau menyatakan syukur kami bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah anugerah pemberian Tuhan. Terima kasih, biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel sampaikan salam restorasi.